Assalamualaikum Bapak, mau minta waktunya. Jadi kami punya tugas dari sekolah. Oh ya. Mau menanyakan. Yang ke satu, bagaimana praktik pernikahan yang salah atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam? Praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam itu diantaranya adalah pernikahan yang berbeda agama. Itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Jadi wanita muslimah hanya boleh dinikah oleh laki-laki yang muslim, gitu. Ya. Begitupun laki-laki muslim hanya boleh menikahi wanita yang muslimah. Yang kedua tentu saja adalah pernikahan yang tidak ada wali, tidak ada wali yang disahkan oleh agama. Ketika seseorang yang mau menikah walinya tidak ada, itu bisa ada alternatif kepada wali di bawahnya atau di atasnya, atau kalaupun sudah tidak ada maka bisa mengangkat, yaitu wali hakim. Nah, itu baru bisa dilangsungkan pernikahan. Kemudian salah satu pernikahan yang tidak sesuai dengan agama juga adalah pernikahan yang dilakukan secara kontrak. Itu juga tidak sah, atau dalam istilah lain mut'ah, ya, pernikahan yang ditentukan waktunya untuk jangka waktu tertentu. Ini tidak dibenarkan oleh agama kita. Itu barangkali ya. Ya Pak, ini saya mau bertanya, apa perbedaan ketentuan pernikahan dalam Islam dengan pernikahan menurut perundang-undangan di Indonesia dan contohnya? Ya. Nah, sebetulnya pernikahan sesuai dengan syariat Islam maupun undang-undang perkawinan, yang mana kita ketahui di negara kita, Republik Indonesia, mempunyai undang-undang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, itu tentang perkawinan. Pada dasarnya tidak ada yang berbeda, artinya baik syarat maupun rukunnya menurut undang-undang dan agama itu sama. Akan tetapi memang yang mungkin disosialisasikan yaitu tentang batasan usia. Batasan usia pernikahan menurut undang-undang itu yang baru adalah baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan itu sama, yaitu 19 tahun. Sehingga apabila ada pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun, itu harus menempuh jalur hukum untuk bisa disahkan pernikahannya. Misalnya laki-laki ataupun perempuan yang baru berumur 16 misalnya, kemudian hendak melakukan pernikahan, silakan menempuh jalur hukum ke pengadilan untuk mendapatkan izin dari pengadilan. Dan itu bisa dilakukan pernikahan. Jadi baik secara undang-undang maupun syariat sebetulnya tidak ada yang berbeda. Hanya saja undang-undang membatasi membatasi usia tersebut. Tidak lain adalah juga melaksanakan syariat, ya, yaitu dalam rangka menjaga kemaslahatan perkawinan itu sendiri. Karena dipandang bahwa usia yang sudah matang, dalam hal ini 19 tahun, diharapkan bisa melahirkan pasangan-pasangan yang matang juga. Bisa melahirkan pasangan yang betul-betul bisa membangun, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu saja untuk jawabannya. Bapak, saya mau bertanya, bagaimana menurut pandangan Islam jika melaksanakan pernikahan dalam keadaan hamil di luar nikah? Oke. Hamil di luar nikah itu memang suatu perbuatan yang
tidak terpuji ya. Oleh karenanya saya berpesan kepada adik-adik remaja putri maupun putra ya, remaja putri hendaklah menjaga kehormatannya ya. Saya selalu mengatakan itu kepada calon pengantin, sebelum akad nikah pakailah pakaian yang rangkap-rangkap ya. Itu jangan satu rangkap karena takut ada setan. Jadi itu untuk penjagaan diri sebelum akad nikah. Nah, kepada remaja putra juga hendaklah berpikir bahwa ketika kalian mengganggu seorang wanita, ingatlah ibumu, bahwa ibumu juga adalah seorang wanita. Jangan sampai berani-berani mengganggu kehormatannya. Oleh karenanya seseorang yang terlanjur celaka sehingga dia hamil duluan, bukan hamil di depan. Kalau hamil semuanya di depan. Kan hamil di payun jenengnya, dasarnya gitu payun, hamil tayang di pengker. Yang di pengker mah namanya ngakod. Jadi kalau hamil duluan itu ya menurut kompilasi hukum Islam, asalkan dia dinikahkan dengan orang yang bertanggung jawabnya, boleh ya. Asal yang bertanggung jawabnya itu boleh. Itu menurut kompilasi hukum Islam. Saya kira masalah perdebatan itu di tataran para ulama. Kalau kita memakai kompilasi hukum Islam bisa seragam untuk melaksanakan hukum tersebut. Tapi jangan sampai menjadi alasan dah cek KUA gemenang sampai haramnya teulah tahulah gitu ya. Jadi tetap itu tidak terpuji ya. Gitu. Karena memang ada ulama yang tetap mengatakan jika yang hamil itu tetap dinikahkan, maka setelah melahirkan harus dinikahkan lagi katanya begitu. Nah, tapi menurut kompilasi hukum Islam Indonesia itu ya asal oleh yang menghamilinya itu tidak harus diulang, sah pernikahannya. Dan ada kejadian ternyata yang menghamilinya rame banyak, jadi kan bingung ya siapa ini yang bertanggung jawab kan gitu ya. Makanya nanti ketika lahir anaknya dinamai Bram. Kenapa? Karena bapaknya beramai-ramai. Saya ingin bertanya Pak, pernikahan beda agama yang dilakukan dalam dua tempat ibadah secara bergantian apakah sah? Oke. Pernikahan beda agama itu jelas secara baik menurut agama maupun undang-undang itu tidak sah. Karena kalau kita baca pasal-pasal di dalam hukum atau undang-undang pernikahan, baik yang lama ataupun yang sudah direvisi oleh yang baru tahun 2019, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, itu bahwa pernikahan itu sah apabila dilakukan dengan sesama keyakinan atau keyakinan yang sama, ataupun perbedaan keyakinan itu mengakibatkan batalnya pernikahan. Baik pernikahan itu dilakukan di satu tempat ataupun di dua tempat yang berbeda sesuai dengan keyakinannya, tetap saja ya. Walaupun diulang-ulang 100 kali tetap tidak akan sah. Itu misalnya Anda sangat tertarik ya, sangat cinta kepada seseorang gadis yang berbeda agama ya. Lalu sepakat untuk menikah dan kemudian direncanakan untuk menikah pertama di gereja misalnya, kemudian nanti di masjid, nantinya lagi di depan Ka'bah. Nah, tetap saja tidak sah ya, karena beda agama seperti itu ya. Jadi jawaban saya singkat saja, pernikahan untuk yang berbeda keyakinan atau agama itu tidak sah. Itu saja. Apa saja perjanjian di dalam nikah dan bagaimana jika perjanjian tersebut diingkari? Ya, perjanjian dalam pernikahan itu termaktub di dalam yang namanya sigot taklik ya. Sigot taklik itu tercantum dalam buku ataupun kutipan ya, kutipan akte nikah yang nanti diberikan setelah akad, baik kepada pengantin laki-laki maupun perempuan. Biasanya itu beda warna, kalau
laki-laki itu warna merah, ya. Menggambarkan keberanian, ya. Kalau perempuannya warna biru, warna hijau, jadi menggambarkan kesejukan. Jadi nanti sebagaimanapun kerasnya laki-laki, kalau sudah dipelukan perempuan, insya Allah kalah aja, ya. Jadi nanti akan bisa mengalahkan. Nah, diantara perjanjiannya adalah kesetiaan untuk memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, untuk mempergauli istri dengan sebaik-baiknya dan tidak meninggalkan istri, ya. Karena kalau terjadi misalnya kok kasus meninggalkan istri, ya, minimal 3 bulan ya Pak, ya. Kemudian istrinya tidak ridho, ditinggalkan itu 6 bulan, 6 bulan meninggalkan istri sambil tidak memberikan nafkah, tidak ada kabar berita, WA daya, SMS merles, ya, gitu, Facebook lapor, ya. Jadi naon itu beja tu carita wala salam wala kalam. Lalu istrinya tidak ridho dan mengadukan hal tersebut kepada pengadilan agama. Pengadilan agama kemudian menentukan untuk memberikan tebusan. Nah, itu maka bisa jatuh talak 1 yang disebut dengan talak hulu, yaitu talak tebus, ya. Dan si wanita tersebut membayar kepada pengadilan agama. Nah, ini jadi oleh karenanya saya berpesan kepada adik-adik yang nanti akan menjadi calon pengantin, ya, entah berapa tahun lagi, ya, mudah-mudahan sekolah dulu yang baik, sukses dulu, ya, baru menikah. Nah, nanti akan terjadi setelah akan nikah itu perjanjian tersebut dan harus dipegang dengan teguh, karena pernikahan itu disebut sebagai mitsaqon golido, perjanjian yang amat teguh, amat keras, artinya sakral, ya, pernikahan itu. Walaupun prosesnya hanya beberapa menit, ya, hanya ijab dan kabul kan gitu, ya. Jadi kalau ijab itu kan kata-kata seorang wali, saya nikahkan kamu misalnya pada anak saya bernama Fulana dengan mas kawin, perangkat alat sholat dan masjidnya dibayar tunai misalnya, kan gitu, ya. Ada nggak yang begitu? Perangkat alat sholat dan masjidnya dibayar tunai, lalu dijawab saya terima. Nah, itu udah sah, ya. Ya, sudah sah. Nah, itu, ya. Jadi setelah itu terjadilah ikrar kesetiaan, dan secara otomatis di situ muncul hak dan kewajiban. Ada hak seorang istri dari suaminya, ada hak seorang suami dari istrinya. Nah, itulah. Dan nanti kalau mau tahu lagi boleh nanti diperpanjang dengan sesi pengajian. Ini tanya jawab singkat saja barangkali, ya. Demikian, terima kasih.